Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil ayain wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Suryatin MPD dan teman-temannya saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Andung Sri Baktiar, NIM 05 sebagai moderator dan anggota kelompok kami yang saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu Anggi Julita Ristiani, NIM 06 sebagai pemateri kedua, Asifa Berliana, NIM 08 sebagai pemateri kelima, Binti Khairun Nikmatul Mubarokah, NIM 09 sebagai pemateri ketiga, Cinta Widi Ramadanti, NIM 11 sebagai pemateri pertama, Fitri Wulandari, NIM 19 sebagai pemateri keempat, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kurangnya Infrastruktur Sekolah di Sebagian Daerah di Indonesia, Analisis Sarana dan Prasarana Sekolah dan Akses ke Sekolah. Untuk daftar isinya yaitu ada latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, subtema 1, pembahasan dan kesimpulan, subtema 2, pembahasan dan kesimpulan, subtema 3, pembahasan dan kesimpulan, kemudian ringkasan dan saran, yang terakhir ada penutup. Langsung saja untuk pemateri dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Yang pertama, yaitu merupakan latar belakang penelitian. Pendidikan di Indonesia, sarana dan prasarana yang belum memadai di berbagai daerah di Indonesia. Berikut latar belakang tujuannya kelompok kami. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, karena melalui pendidikan yang berkualitas, suatu bangsa dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Namun, meskipun Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur sekolah, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Yang kedua yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah mengenai kurangnya infrastruktur sekolah di sebagian daerah di Indonesia adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai. Hal ini mencakup kurangnya gedung sekolah, fasilitas belajar yang tidak memadai, dan aksesibilitas yang terbatas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Ada 3 subtema yang diangkat, yaitu yang pertama ada ironi pendidikan di Cianjur, belajar di lantai karena tak ada meja dan kursi. Untuk yang kedua, potret sekolah tak layak di pedalaman Kupang, Bukit, buruknya pendidikan Indonesia. Yang ketiga, perjuangan siswa menerjang anak sungai dan bebatuan ke sekolah. Selanjutnya, ruang lingkup. Kurangnya infrastruktur sekolah di sebagian daerah Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Kondisi fisik sekolah yang tidak memadai, keterbatasan fasilitas pendukung, dan sulitnya aksesibilitas menjadi tanggungan utama, terutama di wilayah terpencil, tertinggal, dan tertular. Masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan alokasi sumber daya, dan minimnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan. Kami menganalisis dari sebuah berita di YouTube dengan sumber yang sudah terpercaya, dan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan. Masuk pada rumusan masalah yang pertama, yaitu ironi pendidikan di Cianjur. Belajar di lantai karena tak ada meja dan kursi. Sumber berita ini saya ambil dari channel YouTube Official Net News. Faktanya, anak-anak terpaksa belajar sambil duduk di lantai karena tidak adanya fasilitas belajar yang memadai. Beberapa siswa bahkan belajar sambil rebahan karena merasa lelah dengan posisi belajar yang kurang nyaman.
Dalam pembelajaran di sekolah dasar tersebut, ada beberapa analisis permasalahan di antaranya. Yang pertama, kurangnya alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah belum optimal dalam mengalokasikan dana untuk daerah-daerah terpencil, sehingga infrastruktur pendidikan di Cianjur terabaikan. Yang kedua, distribusi sarana tidak merata. Ada kesenjangan dalam distribusi fasilitas belajar, terutama untuk daerah yang kurang diperhatikan seperti Cianjur. Solusinya, pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat alokasi anggaran untuk membangun fasilitas pendidikan yang layak, serta mendesain program darurat untuk menyuplai kebutuhan mendesak seperti meja dan kursi di sekolah-sekolah yang paling membutuhkan. Kesimpulan dari berita tersebut yaitu, kondisi sekolah di Cianjur yang kekurangan fasilitas belajar merupakan ironi di tengah gencarnya kampanye peningkatan mutu pendidikan nasional. Semangat siswa dan guru patut diapresiasi, tetapi itu tidak cukup tanpa adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Dengan solusi yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan setiap anak Indonesia dapat menikmati pendidikan yang layak dan bermartabat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang potret sekolah tak layak di pedalaman Kupang. Faktanya, sekolah ini memiliki fasilitas yang sangat minim, yaitu hanya memiliki 3 ruang kelas dan 1 ruang guru yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat pada tahun 2017. Bangunan sekolah terbuat dari material sederhana seperti daun lontar, bebak gawang, dan lantai tanah. Pembahasan, pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia dan kewajiban negara, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Ketimpangan ini menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, setiap anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dengan fasilitas memadai, seperti guru berkualitas dan lingkungan belajar yang aman. Solusinya yaitu berkolaborasi dengan lembaga sosial dan swasta, menggalang dukungan dari organisasi non-pemerintah, swasta, dan filantropi Islam untuk mendanai pembangunan sekolah dan fasilitas pendukung lainnya. Kemudian, program wakaf dapat menjadi solusi jangka panjang untuk pembiayaan pendidikan. Kesimpulan, kondisi yang digambarkan dalam video ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Semangat siswa dan guru menjadi inspirasi, tetapi pemerintah harus lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Selanjutnya adalah perjuangan siswa menerjang anak sungai dan berbatuan ke sekolah. Faktanya, seorang siswa SMP 71 Atap Mandailing, Natal, Sumatera Utara menyatakan bahwasannya mereka harus menempuh waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke sekolah. Meski dengan kondisi jalan yang tidak memadai, sama sekali tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk pergi ke sekolah. Dengan kondisi yang seperti ini, kami sangat prihatin melihat kondisi jalan yang harus dilalui oleh anak-anak di Mandailing, Natal, Sumatera Utara untuk pergi ke sekolah. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwasanya seberapa jomplang kondisi infrastruktur di kota dan di pelosok negeri. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa solusi. Yang pertama adalah meningkatkan infrastruktur pendidikan. Yang kedua, menyediakan bus pendidikan di pelosok negeri. Yang ketiga, meningkatkan kebijakan dan pengawasan anggaran. Yang terakhir, memperbaiki akses menuju ke sekolah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kesenjangan infrastruktur di daerah terpencil dapat berpengaruh dengan pendidikan karena anak-anak harus jalan kaki melewati sungai dan jalan yang terjal untuk sampai ke sekolah. Baik, ringkasan dan kesimpulan materi tersebut adalah yang pertama, ironi pendidikan di Cianjur daerah ini banyak siswa yang terpaksa belajar di lantai karena kekurangan meja dan kursi. Yang kedua, potret sekolah tak layak di pedalaman Kupang. Sekolah-sekolah di wilayah pedalaman Kupang seringkali tidak memiliki sarana yang baik seperti ruang kelas yang
rusak, kurangnya buku dan alat peraga, serta fasilitas sanitasi yang buruk. Dan ketiga, perjuangan siswa menerjang anak sungai dan bebatuan ke sekolah. Banyak siswa yang harus menghadapi tantangan fisik yang berat untuk mencapai sekolah. Itu tadi adalah ringkasan dari ketiga video tersebut. Kemudian kesimpulannya adalah kondisi sarana prasarana dan akses ke sekolah di daerah terpencil seperti jalan, jembatan, dan bangunan sekolah serta akses yang sulit dapat membahayakan keselamatan anak-anak dan mempengaruhi penelitian. Itu tadi yang telah disampaikan oleh kelompok kami dari pemateri 1 sampai dengan pemateri 5. Jika ada yang mau ditanyakan bisa komen melalui kolom komentar dan chat pribadi. Jika presentasi tadi ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.